Nama saya Alifah Siti Zahra, jurusan Manajemen semester 2. Saya akan menjelaskan mengenai tentang probabilitas dan distribusi probabilitas. Selamat menonton. Apa sih probabilitas dan distribusi probabilitas itu? Jadi, Definisi probabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Dalam konteks bisnis, probabilitas digunakan untuk memprediksi berbagai kemungkinan hasil, seperti peluang sukses dalam peluncuran produk atau tingkat kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, dalam pelemparan koin hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu kepala atau ekor, masing-masing dengan probabilitas 50%. Konsep ini dapat diterapkan dalam banyak situasi bisnis, seperti keberhasilan kampanye, pemasaran berdasarkan data pelanggan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam menghitung probabilitas. 1. Pendekatan klasik digunakan ketika semua hasil memiliki kemungkinan yang sama, seperti dadu yang memiliki 6 sisi dengan peluang yang sama untuk setiap angka. 2. Pendekatan frekuensi relatif menggunakan data historis untuk menghitung probabilitas berdasarkan seberapa sering suatu peristiwa terjadi dalam percobaan sebelumnya. Misalnya, peluang pelanggan membeli produk tertentu berdasarkan riwayat transaksi. 3. Pendekatan subjektif bergantung pada penilaian individu atau pakar, misalnya dalam memperkirakan tren pasar berdasarkan pengalaman dan intuisi analis bisnis. Aturan dasar probabilitas. 1. Aturan penjumlahan P atau B sama dengan PA plus PB min PA dan B digunakan untuk menghitung peluang gabungan dari dua kejadian. 2. Aturan perkalian PA dan B sama dengan PA kali PB A jika A dan B tidak independen. Jika A dan B independen, maka PA dan B sama dengan PA kali PB. 3. Probability complement PA titik di atas sama dengan 1 min PA digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian tidak terjadi. Jadi PA titik di atas sama dengan 1 min PA itu adalah peluang komplement A. Itu rumus dari probabilitas komplement. Contohnya, jika peluang hujan 0,3, maka peluang tidak hujan adalah 1 min 0,3 sama dengan 0,7. Dan keduanya, jika peluang mendapatkan angka genap saat melempar dadu adalah 3/6, maka peluang mendapatkan angka ganjil adalah 1 min 3/6 sama dengan 3/6. Konsep variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan acak. Jenis variabel acak ada dua. 1. Variabel acak diskrit. Nilainya dapat dihitung. Contohnya, jumlah pelanggan yang datang ke toko dalam sehari. Yang kedua, variabel acak kontinu. Nilainya dalam rentang tertentu. Contohnya, waktu antara kedatangan pelanggan di restoran. Distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas untuk variabel acak diskrit, nilai yang dapat dihitung. Jenis distribusi diskrit. 1. Distribusi binomial memodelkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan. Contoh, jumlah pelanggan yang membeli produk dari 10 pelanggan yang datang. 2. Distribusi Poisson memodelkan jumlah kejadian dalam periode waktu atau ruang tertentu. Contohnya, jumlah pelanggan yang datang ke toko dalam 1 jam. Distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu nilai dalam rentang tertentu. Jenis distribusi kontinu. 1. Distribusi normal. Distribusi berbentuk lonceng dan sering muncul dalam data ekonomi. Contoh, distribusi tinggi badan atau pendapatan karyawan. 2. Distribusi eksponensial memodelkan waktu antara kejadian. Contoh, waktu tunggu pelanggan sebelum dilayani. Penerapan distribusi binominal. Digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan. Ciri-ciri, hanya ada dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Setiap percobaan bersifat independen. Probabilitas keberhasilan tetap dalam setiap percobaan. Contoh penerapan, menentukan kemungkinan jumlah pelanggan yang membeli produk dalam 1 hari. Menganalisis tingkat keberhasilan kampanye pemasaran. Penerapan distribusi Poisson. Digunakan untuk menghitung jumlah kejadian langka dalam periode waktu atau ruang tertentu. Ciri-ciri kejadian terjadi secara acak dan independen. Rata-rata kejadian tetap dalam suatu interval waktu atau ruang.
Contoh penerapan, menentukan jumlah pelanggan yang datang ke restoran setiap jam, menghitung jumlah panggilan masuk ke pusat layanan dalam suatu hari. Penerapan distribusi normal. Distribusi berbentuk lonceng yang banyak digunakan dalam analisis ekonomi dan bisnis. Ciri-ciri, nilai rata-rata berada di tengah distribusi, simetris terhadap nilai rata-rata. Contoh penerapan, menganalisis distribusi pendapatan karyawan dalam suatu perusahaan, menghitung standar deviasi harga saham dalam analisis investasi,